Sejarah kita ditulis terbalik, padahal leluhur Nusantara pernah membawa peradaban ke dunia. Mereka berlayar bukan untuk belajar, tetapi untuk mengajarkan ajaran suci. Sebelum agama besar datang, Nusantara telah mengenal Sang Hyang Taya. Sujud dan kepasrahan telah hidup di bumi ini sejak ribuan tahun silam. Kita bukan bangsa tanpa sejarah, hanya sejarahnya yang disembunyikan. Selamat datang di Deep Dive kali ini. Bayangkan Anda membangun sebuah rumah megah dengan arsitektur yang sangat canggih. Lalu tiba-tiba ada tamu dari jauh datang dan menempelkan papan namanya di pintu depan Anda. Wah, itu perumpamaan yang sangat menarik ya. Iya kan? Dan selama ratusan tahun setelahnya, seluruh dunia percaya bahwa tamu itulah yang membangun rumah Anda. Nah, menurut sumber-sumber yang kita bedah hari ini, metafora itu sebenarnya mungkin sangat tepat untuk menggambarkan sejarah Nusantara kita. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini adalah membedah beberapa literatur sejarah yang mengajukan argumen yang cukup berani. Bagi Anda yang seumur hidup diajarkan di sekolah bahwa peradaban luhur Nusantara ini sepenuhnya lahir berkat pengaruh budaya India, materi hari ini mungkin agak mengejutkan. Bener banget. Sumber-sumber ini secara imparsial berargumen bahwa narasi sejarah tersebut sebenarnya adalah hasil dari logika terbalik warisan sejarawan era kolonial. Oke, mari kita mulai dari dasar argumen mereka. Apa dasar kesesatan logika yang mereka maksud ini? Jadi para penulis sumber ini menyoroti sebuah kesesatan logika yang disebut post hoc ergo propter hoc. Intinya tuh hanya karena kontak dengan India terjadi lebih dulu dalam catatan tertulis, sejarawan kolonial langsung berasumsi bahwa Indialah penyebab munculnya peradaban maju di sini. Oh, jadi mereka beranggapan peradaban lokal mustahil bisa berdiri sendiri tanpa intervensi luar ya? Terus apa bukti yang ditawarkan oleh sumber kita untuk membantah ini? Nah, salah satu sorotan utamanya adalah anomali pada kalender Saka. Historiografi klasik kan selalu mematok awal sejarah Nusantara pada tahun 78 Masehi. Tapi di sini letak kejanggalannya. Kejanggalan gimana maksudnya? Sosok Aji Saka yang konon membawa sistem penanggalan tersebut, secara historis tuh diperkirakan baru tiba di Nusantara pada tahun 456 Masehi. Tunggu dulu. Berarti ada jeda hampir 400 tahun di sana dong. Gimana itu bisa masuk akal? Nah, itulah poin utamanya. Sumber ini mengklaim bahwa ketidakcocokan kronologis ini menunjukkan kalau kalender Saka diadopsi secara mundur atau retrospektif. Oh, saya mulai paham arahnya. Iya, jadi untuk bisa mengadopsi sistem lunisolar yang rumit ini, masyarakat lokal tuh harusnya sudah memiliki penguasaan astronomi dan navigasi samudra yang matang jauh sebelum Aji Saka datang. Masuk akal. Jadi buat Anda yang mendengarkan, ini kayak mengklaim seseorang menemukan konsep matematika di sebuah desa hanya karena dia kebetulan membawa kalkulator baru ke rumah seorang ahli hitung lokal. Analogi yang sangat pas. Ahli hitungnya udah jago, dia cuma mulai pakai alat ukur yang baru aja. Kepiawaian lokal yang sudah ada itu juga terlihat jelas saat sumber-sumber ini membalas soal arsitektur. Nah, soal arsitektur ini, saya harus sedikit skeptis. Candi Borobudur itu kan jelas monumen Buddha ya, yang agamanya dari India. Bukankah itu bukti kuat intervensi asing? Pertanyaan yang bagus. Tapi sumber kita menyoroti sebuah paradoks di sini. Memang betul ada elemen Buddha, tapi konsep dasar arsitektur Borobudur adalah punden berundak. Yang mana itu adalah desain asli Nusantara kan? Tepat. Itu desain piramida berundak murni dari era prasejarah Nusantara. Ditambah lagi, mereka menggunakan sistem kancingan batu atau mortarless interlocking. Oh, yang batunya dikunci satu sama lain tanpa semen sama sekali itu. Bener banget. Dan teknologi itu sudah dipakai berabad-abad sebelum Silpa Sastra atau Kitab Pedoman Arsitektur India masuk secara masif ke sini. Oke, jadi secara teknik dan struktur kita mandiri. Tapi gimana dengan agamanya? Kenapa candi-candi kita dipenuhi patung dewa India dan prasastinya pakai bahasa Sanskerta? Nah, disinilah letak kejutan teologisnya. Sumber-sumber ini mengemukakan bahwa masyarakat purba Nusantara pada dasarnya itu bukanlah penganut Hindu-Buddha Ortodoks. Mereka menganut Kapitayan. Kapitayan? Sistem kepercayaan seperti apa itu? Itu sebuah sistem monoteisme purba. Mereka menyembah Sang Hyang Taya, yaitu entitas absolut tanpa wujud yang direpresentasikan dengan kekosongan. Wah, kekosongan. Apakah ini alasan kenapa, berabad-abad kemudian, Wali Songo bisa dengan mudah mempribumikan Islam di Nusantara? Tepat sekali.
Para peneliti dalam literatur ini berpendapat bahwa Wali Songo menyerap istilah-istilah kapitayan ini agar Islam mudah diterima. Contohnya kayak kata-kata yang kita pakai setiap hari itu ya. Iya, kayak sembahyang, puasa, hingga langgar yang secara tradisional selalu punya ruang kosong. Itu semua diklaim berakar dari tradisi purba kapitayan ini. Wow, jadi ibaratnya semua gelar kedewaan Sanskerta, nama dinasti, dan patung di candi itu sebenarnya cuma sekedar kosmetik politik. Begitulah kesimpulan yang ditarik oleh sumber-sumber ini. Semacam alat diplomasi agar Nusantara terlihat sejajar di mata imperium internasional saat itu. Menarik. Fondasi teologisnya tetap kapitayan, tapi kemasannya disesuaikan dengan bahasa pergaulan internasional. Ini bikin saya mikir, kalau Nusantara terbukti semandiri ini, lalu siapa yang sebenarnya memengaruhi siapa? Nah, disinilah sumber kita memperkenalkan teori arus balik melalui rute kayu manis atau cinnamon route. Melalui rute perdagangan maritim, pelaut Nusantara justru diklaim sebagai pihak yang aktif mewarnai peradaban di India dan Afrika. Mewarnai seperti apa tuh bentuknya? Mereka mengekspor teknologi kapal cadik, rempah kayak kayu manis, sampai pisang yang memicu revolusi pertanian di Afrika. Tapi klaim yang paling menghentak adalah mengenai nenek moyang Nusantara. Maksudnya kaum Saka itu, ada apa dengan mereka? Iya. Sumber ini mengajukan teori bahwa melalui jalur maritim yang luas, kaum Saka justru membawa tradisi lisan mereka ke India. Ke India, bukan sebaliknya? Betul. Tradisi lisan inilah yang diklaim pada akhirnya dikodifikasikan menjadi tata bahasa Sanskerta oleh cendekiawan kuno Panini. Dan itu yang kemudian menjadi fondasi bagi kitab-kitab Weda. Justru punya benang merah dengan pelaut leluhur kita. Ini benar-benar membalikkan narasi ya? Benar. Berarti peradaban Nusantara dilihat sebagai mercusuar bahari yang aktif membentuk dunia, bukan sekedar penerima budaya yang pasif. Literatur ini mengajak kita untuk melihat ulang sejarah ya, tanpa kacamata kolonial. Mengingat kembali analogi rumah di awal tadi, sumber ini pada dasarnya mengatakan bahwa kita tidak hanya membangun rumah megah itu sendiri. Tapi kita juga ikut merancang lingkungan sekitarnya. Tepat sekali, ini meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda eksplorasi hari ini. Jika leluhur Nusantara benar-benar memiliki teknologi maritim dan kedalaman teologis untuk mempengaruhi benua lain ribuan tahun lalu, pengetahuan purba apalagi yang selama ini sengaja dikubur oleh dinding batas sejarah masa lalu? Borobudur bukan sekadar batu, tapi suara leluhur yang dibungkam. Sejarah kolonial membuat Nusantara terlihat kecil di mata dunia. Tujuh undakan Borobudur mengguncang kebohongan yang diwariskan berabad-abad.